Potongan daging besar langsung ditaruh di atas bara pada saat itu. Tanpa bumbu, tanpa ada teknik, cuma panas dan waktu. Dan ini penting karena secara konsep ini adalah bentuk paling awal dari yang namanya Halo, selamat datang di Before Eat Podcast yang ngebahas tentang sejarah makanan yang ada di seluruh dunia. Masih sama gue, Zil Karim di sini. Yes, gue main cepet aja nih. Sekarang gue mau kasih pertanyaan lo. Apa yang lo pikirin kalau lo udah denger kata steak? Nah, ya kan? Pasti yang lo pikirin adalah daging yang tebel, terus juga mungkin grill yang panas. Ya mungkin lo langsung kepikiran ke restorannya gitu, restoran ini nih. Atau bahkan harganya. Pasti kepikiran kayak mahal nih pasti steak ya. Tapi yang jarang kita pikirin, steak itu sebenarnya lahir bukan dari kemewahan. Itu tuh lahir dari yang namanya kondisi alam yang keras. Nah kalau kita mau ngebahas steak, kita tuh harus masuk dulu ke wilayahnya nih, yaitu Eropa Utara dan Barat. Mulai dari daerah Skandinavia, Inggris, sampai dengan sebagian Jermanik nih. Ini bukan wilayah yang ramah buat bercocok tanam. Tanahnya yang keras, musim dinginnya yang panjang. Jadi manusia itu di sana dari dulu lebih mengandalkan peternakan dibandingkan dengan pertanian. Sapi di wilayah ini bukan cuma sekedar makanan, tapi ini sebagai aset kehidupan. Asik. Tenaga kerja, sumber susu, bahkan alat tukar menukar. Dan ketika seekor sapi disembelih, ini bukan momen kecil. Ini tuh sebuah momen yang besar. Dan setiap bagian harus dimanfaatkan. Disinilah awal mula hubungan manusia dengan potongan daging yang besar dimulai. Bukan untuk gaya, tapi untuk bertahan hidup. Dan di menu episode kali ini bakalan kita membahas kulik-kulik sejarah steak tersebut. Let's go. Nah, kita masuk ke awal era di mana daging itu mulai dipanggang. Jadi ceritanya sebelum ada kata steak, bahkan sebelum ada bahasa, manusia udah mulai makan daging. Dan titik pentingnya itu ada di penemuan sebuah api. Ketika manusia mulai mengontrol api, mereka itu nggak cuma makan daging mentah lagi, tapi mulai memanggangnya tuh. Gokil, ini udah berarti era zaman dulu banget ya kan? Potongan daging besar langsung ditaruh di atas bara pada saat itu. Tanpa bumbu, tanpa ada teknik, cuma panas dan waktu. Dan ini penting karena secara konsep, ini adalah bentuk paling awal dari yang namanya steak. Sebuah daging utuh yang dipanggang cepat, dimakan langsung. Ya di situ tuh pada saat itu ya belum ada plating, belum ada saus-sausan yang kayak sekarang. Tapi fondasinya udah ada di sini nih. Awal mula kerangka steak itu ada ya karena ini gitu. Awal mula penemuan api. Akhirnya langsung taruh daging dibakar gitu aja, dipanggang ya kan. Nah kalau gue cari tahu asal mula kata steak itu, ini tuh mulai dari yang namanya era Viking. Kita masuk ke era yang lebih terdefinisi. Kata steak itu tuh berasal dari bahasa Norse kuno, yaitu steak. Artinya daging yang dipanggang di atas api. Dan ini bukan sebuah kebetulan, karena bangsa Viking di Skandinavia memang punya kebiasaan memanggang daging secara langsung. Mereka hidup berpindah, berlayar, dan butuh makanan yang praktis. Jadi teknik masaknya nggak ribet. Dan dari sinilah konsep steak mulai punya identitas bahasa. Jadi awalnya tuh dari steak, jadi steak. Oke, kita masuk ke abad pertengahan, di mana daging udah mulai menjadi punya kelas sosial yang naik gitu. Yang tadinya cuman dipanggang gitu aja, mungkin ini ada penambahan sejarah lagi ya kan. Masuk ke Inggris abad pertengahan, daging mulai punya makna sosial nih.
Bangsawan makan daging dalam jumlah yang besar. Sementara rakyat biasa lebih sering makan roti, sop, atau bahkan ya sayuran. Daging sapi mulai jadi simbol status sosial di sini. Dan teknik memasak juga mulai berkembang pada saat ini. Berarti udah mulai kan? Tadinya cuman nggak pakai apa-apa. Di sini udah mulai ada perkembangan nih. Mulai ada pemanggangan yang lebih terkontrol. Bukan sekedar api yang liar. Tapi ya tetap pada saat itu masih belum jadi menu yang spesifik. Dia masih bagian dari daging panggang secara umum. Nah, mulai abad ke-18, steak itu mulai jadi identitas orang-orang elit atau orang-orang bangsawan. Ini titik menarik. Di Inggris pada abad ke-18 muncul kelompok bernama Sublime Society. Oh, susah nih namanya ya. Sublime Society of Beef Steaks. Ini bukan sekedar klub makan. Ini sebuah simbol eksklusivitas. Isinya bangsawan, seniman, orang-orang berpengaruh, dan mereka berkumpul khusus buat makan steak. Gokil, makan steak aja ada sebuah komunitasnya. Heran ya, kadang-kala ya mungkin itu keseruannya. Di titik ini akhirnya steak itu naik kelas. Dari makanan praktis jadi simbol status, budaya, dan bahkan gaya hidup. Nah, ketika orang Eropa itu pindah ke Amerika, ini tuh udah mulai migrasi ini. Udah ada evolusinya nih. Mereka bawa budaya makan daging ini, tapi di Amerika. Yang tadinya ke Eropa, orang-orang Eropa ini ke Amerika akhirnya. Tapi di Amerika ada satu hal yang berubah drastis, yaitu skalanya. Lahan luas, peternakan besar, sapi melimpah di sana. Dan dari sinilah steak mulai jadi berkembang pesat gitu loh. Budaya koboi, ranch, api terbuka. Semuanya memperkuat identitas steak sebagai makanan maskulin dan kuat. Masuk ke abad 19. Steak bukan lagi makanan elit doang, tapi juga menjadi makanan rakyat pada saat itu. Dengan kualitasnya yang tetap dijaga. Ya karena mungkin perpindahan itu kali dari Eropa ke Amerika akhirnya udah mulai bisa merasakan nih rakyat-rakyat yang biasa gitu kan. Kalau ngomongin karakteristik steak itu, ya sebenarnya steak itu unik. Karena dia tuh gak bersembunyi gitu. Masakan lain bisa ditolong dengan bumbu. Tapi kalau steak, ya enggak. Dia tuh cuma daging. Makanya kualitas itu jadi segalanya di sini. Ada satu konsep penting, yaitu marbling. Lemak kecil di dalam daging. Semakin banyak marblingnya, semakin juicy dan flavorful. Nah, ini yang bikin steak beda dari sekedar daging bakar biasa. Jadi emang steak dagingnya itu tuh udah mengeluarkan aroma dan punya bumbu tersendiri. Menarik ya. Pantesan aja orang-orang zaman dulu makan steak tanpa bumbu enak-enak aja gitu. Steak itu sebenarnya nggak diambil sembarangan. Ada bagian-bagian tertentu yang dibuat menjadi steak. Biasanya itu ada rib. Itu tuh yang berlemak, yang juicy. Terus ada sirloin atau loin, itu tuh yang seimbang tuh. Nah, ada juga tenderloin. Ini yang super lembutnya. Kenapa? Karena bagian ini jarang dipakai otot. Jadi ini tuh lebih empuk. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari pemahaman anatomi hewan yang berkembang selama ratusan tahun. Gara-gara steak, jadi ini tuh udah ada penelitiannya tersendiri. Nah, kalau ngomongin mau bikin steak itu bahan bakunya sebenarnya simple, tapi ya cukup krusial gitu. Ini yang sering bikin orang kaget. Steak klasik itu ya sebenarnya cuma butuh daging, garam, terus juga lada. Udah itu doang, langsung dipanggang, beres. Nggak usah pakai aneh-aneh lagi ya kan. Tapi sebenarnya justru karena simpelnya itu tuh nggak ada tempat buat kesalahan. Nggak boleh ada kesalahan sedikit pun. Karena kalau ya dagingnya jelek, ya langsung kerasa gitu nggak enaknya. Kalau emang masakannya salah, langsung kelihatan juga gitu. Ya jadi ya sebenarnya simpel tapi ya cukup krusial bener gitu. Nah ternyata steak itu tuh sekarang udah punya teknik memasaknya tersendiri. Kita masuk ke tekniknya. Kunci utama steak ada di panas yang tinggi. Kenapa? Karena ada yang namanya Maillard reaction. Itu adalah reaksi kimia yang bikin permukaan daging jadi coklat, wangi,
dan penuh rasa. Tanpa ini semua, steak itu cuma daging rebus kering aja. Dan yang paling penting juga kalau masalah daging itu adalah timingnya. Ada yang rare, medium rare, terus juga ya yang medium. Ya ini bukan sekedar tingkat matang. Ini tuh sebuah pengalaman makannya. Biasanya kalau medium rare tuh lebih gimana gitu, lebih juicy atau lebih ada karena belum matang-matang banget gitu. Kalau misalnya kalau yang rare kayaknya tuh udah cukup matang tuh. Setelah dimasak, steak nggak langsung dimakan, harus didiemin dulu ternyata. Kenapa? Pasti pada bertanya, kenapa harus didiemin dulu habis dimasak? Ya karena jus di dalam daging itu butuh waktu untuk balik lagi ke dalam seratnya. Kalau langsung dipotong, semua cairan keluar dan steak jadinya kering. Ini nih yang sebelumnya gue nggak tahu. Jadi kalau habis nyampe langsung gue potong, makanya steak itu jadinya rasanya kayak kering gitu. Nah ini tuh sebuah detail kecil, tapi ini salah satu yang krusial juga saat kita memakannya. Itu dia cuy. Dan untuk sekarang, steak itu udah berkembang di hampir semua negara kali. Udah banyak banget di negara-negara lain nih. Kayak misalkan Jepang, itu tuh ada Wagyu, ada marbling extreme. Di Argentina ada asado, budaya kumpul dan api. Nah di Perancis juga ada. Itu udah ada steak frites, klasik tapi sederhana. Ini tuh nunjukin satu hal. Steak itu sebenarnya fleksibel. Bisa jadi makanan rakyat, bisa juga jadi sebuah simbol kemewahan. Ya mungkin kalau misalnya perayaan-perayaan kecil-kecilan mungkin lu bisa makan steak gitu kan untuk merayakan tahun atau apapun itu. Jadi kayak ini tuh sebuah simbol jadinya. Ya kalau kita tarik ke yang tadi udah gue omongin, sebenarnya steak itu bukan cuma makanan, dia adalah perjalanan manusia. Dari zaman purba ketika api pertama kali digunakan, bahkan sampai sekarang gitu. Ketika teknik memasak itu jadi sebuah seni. Nah ini nih menarik nih. Di tengah semua perkembangan itu, steak itu sebenarnya nggak berubah banyak. Masih daging, ya masih berkutat dengan daging, masih berkutat dengan api, dan masih berkutat dengan waktu. Ya mungkin itu yang bikin steak itu ya kerasa jujur gitu. Yang tadi gue bilang, kalau enak, kalau dagingnya bagus ya enak, kalau dagingnya enggak ya aneh gitu rasanya. Karena dia itu nggak pernah bisa pura-pura jadi hal lain. Setiap gigitannya selalu balik ke satu hal yang sama nih. Hubungan paling dasar antara manusia dan makanan. Itu dia tuh kalau ngomongin tentang steak. Steak sendiri ternyata udah ada dari zaman dulu dan akhir sampai sekarang. Nah, karena ternyata yang tadi udah gue bahas, karena tingkat sosial itu akhirnya steak bisa jadi mahal dan mungkin cara memperlakukan si daging tersebut akhirnya mungkin ya yang jadinya bisa harganya bisa lebih lama. Ada juga kan kalau gue pernah nonton tuh kayak steak ini udah didiemin berapa bulan, udah dimasukin freezer berapa bulan, udah difermentasi atau apa segala macam dan akhirnya rasanya tuh lebih juicy, lebih apa gitu, banyak banget. Dan itu mungkin cara memperlakukan steak itu berbeda dan itu akhirnya menjadi sebuah seni yang akhirnya bisa menjadi menaikkan si sosialnya steak itu. Makanya kenapa mungkin harganya lebih mahal. Ya kalau misalkan yang biasa-biasa aja, kalau misalkan lu beli daging biasa terus panggang cuma pakai garam, lada gitu, ya udah, itu udah jadi steak juga sebenarnya. Cuma mungkin karena zaman sekarang tuh variasinya tuh udah banyak ya kan. Udah banyak yang apa ya? Aneh-aneh, bukan anehnya juga sih, udah banyak yang upgrade lagi gitu dari daging-daging tersebut. Ya mungkin itulah kalau kita ngebahas tentang steak. Apalagi kita bakal ngebahas di menu episode selanjutnya. Lo boleh tulis di kolom komentar lo mau cari tahu tentang sejarah makanan apa, atau misalkan mau ngebahas tentang apa, bisa mempertanyakan tentang makanan, intinya garis besar tentang makanan, oke? Dan gue mau ngingetin jangan lupa di follow Instagram, TikTok, Spotify-nya Before It, terus juga di subscribe YouTube channelnya Before It, oke? Terima kasih yang udah mendengarkan dan menonton menu episode kali ini. Gue Zil Karim dan ini Before It, karena setiap makanan punya cerita. Bye-bye.